Halo, perkenalkan nama saya Davina Naila dengan NIM 142241225. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Sindia Nindya dengan NIM 1422411303. Halo, perkenalkan nama saya Jabar Faiz dengan NIM 142241308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Gani Wibowo dengan NIM 042111233256. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis yang membahas perbandingan antara suku bunga counter rate dan suku bunga efektif dalam pembiayaan perbankan di Indonesia dengan studi kasus yaitu Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana struktur bunga dan biaya tambahan itu mempengaruhi beban real yang harus ditanggung oleh nasabah dalam bentuk kredit kepemilikan rumah atau KPR. Nah, suku bunga efektif itu mencerminkan biaya pinjaman sebenarnya karena sudah memperhitungkan provisi, administrasi, dan juga tenor kreditnya. Sedangkan kalau suku bunga counter rate itu hanya menampilkan bunga dasar banknya saja. Nah, hasil analisis itu menunjukkan bahwa Bank BCA merupakan bank dengan penawaran paling kompetitif dan juga transparan, dengan suku bunga awal rendah yang meringankan cicilan, efisiensi biaya tambahan, dan juga kejelasan informasi bunga yang meningkatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan atau nasabah. Nah, dalam konteks analisis biaya, terdapat beberapa elemen penting seperti fixed cost atau biaya tetap yang tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun, dan juga ada variable cost atau biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Nah, untuk mengetahui titik keseimbangan antara pendapatan dan biaya itu digunakan break even point atau BEP. Sedangkan margin kontribusi itu menunjukkan selisih antara harga jual dan juga biaya variabel yang menutup biaya tetap dan juga menghasilkan laba. Nah, segala produksi yang meningkat itu dapat menimbulkan economies of scale, yaitu penurunan biaya per unit karena efisiensi pembagian biaya tetap. Analisis juga mempertimbangkan risiko dan juga asumsi seperti perubahan harga bahan baku dan juga permintaan pasar. Dengan tujuan akhirnya itu untuk memberikan rekomendasi agar perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga profitabilitas melalui strategi biaya dan juga produksi yang optimal. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai company profile dari PT Bank Sentral Asia (TBK) atau Bank BCA. Nah, PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1957 dan juga letaknya itu di pusat di Menara BCA, yaitu di Grand Indonesia di Jakarta. Nah, BCA sendiri itu berfokus pada penyediaan layanan keuangan yang lengkap seperti meliputi produk simpanan seperti tabungan, giro, dan juga deposito. Lalu ada pembiayaan seperti kredit konsumtif, komersial, dan juga korporasi, dan juga layanan transaksi perbankan dan digital seperti BCA Mobile, Quick BCA, dan juga jaringan ATM BCA yang luas di seluruh Indonesia. Nah, BCA sendiri dikenal dengan kualitas pelayanan yang prima, keandalan sistem, serta inovasi teknologi yang berorientasi pada kenyamanan dan juga keamanan dari nasabah tersebut. Nah, melalui sejumlah anak perusahaan seperti BCA Finance, BCA Syariah, BCA Sekuritas, BCA Life, dan juga BCA Insurance. Nah, BCA itu memperluas bisnisnya di bidang pembiayaan, investasi, dan juga asuransi. Nah, secara keuangan, BCA itu mencatat kinerja yang solid dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dan juga rasio kredit bermasalah yang rendah. Nah, reputasi ini itu menjadikan Bank BCA sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling terpercaya di Indonesia. Nah, untuk visi Bank BCA sendiri yaitu menjadi bank pilihan utama adalah masyarakat yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui layanan keuangan yang inovatif, aman, dan juga berkelanjutan. Saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan dan penyajian data dari Bank BCA sendiri untuk produk KPR. Pada slide ini dijelaskan bahwa kita memiliki suku bunga promo yang disajikan oleh Bank BCA, yang dimana di situ ada suku bunga fix and cap, suku bunga fix berjenjang 8 tahun, dan suku bunga fix berjenjang 10 tahun yang memiliki dua pilihan. Untuk perbedaan suku bunga fix berjenjang 10 tahun ini, itu dibedakan dari tahun pertama. Kalau kita bisa lihat di sini, itu memiliki perbedaan dengan yang di bawah ini. Pada yang kedua, itu memiliki dua cara yang dibedakan pada tahun pertama dan tahun kedua sampai tahun ketiga, dan dimana suku bunga fix berjenjang 10 tahun yang pertama itu tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Lalu di bagian kedua, BCA juga menjelaskan atau menyajikan bahwa mereka memiliki suku bunga reguler, yang dimana suku bunga fixnya ini memiliki dari 1 tahun dan sampai 5 tahun, dan suku bunga fix dan cap. Dan di sini mungkin perbedaannya tidak memiliki minimum pembelian tenor. Lalu di sini merupakan catatan untuk produk-produk tadi, di mana yang pertama suku bunga efektif dan risiko pasar, di mana setelah suku bunga fix tetap berakhir, kredit akan dikenakan suku bunga floating, di mana itu akan ditinjau setiap 6 bulan sekali mengikuti kondisi pasar. Dan suku bunga floating pada BCA yang berlaku saat ini adalah 11% per tahun. Lalu yang kedua ada biaya awal dan transparansi. Calon debitur diwajibkan memahami bahwa proses pengajuan KPR melibatkan beberapa biaya awal, termasuk biaya administrasi, appraisal, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan notaris. Nah, ini adalah rincian pembayaran tadi. Proses pengajuan KPR BCA melibatkan biaya pengajuan yang harus segera dibuka.
meliputi biaya provisi sebesar 1% dari plafon kredit, biaya appraisal properti antara 1,1 juta hingga 1,5 juta, biaya pengikatan agunan yang sesuai dengan tagihan notaris, dan biaya administrasi roya itu dikhususkan untuk area Jabodetabek sebesar 500.000. Selain itu terdapat biaya insidental seperti premi asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Ini disesuaikan dengan hasil konfirmasi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjutkan slide-nya. Ini juga bahwa skema promo fix 8 tahun dan fix 10 tahun hanya berlaku untuk tujuan pembelian properti, dan seluruh penawaran tadi yang sudah saya tampilkan itu berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2025. Nah, ini biaya insidental dan klausul perubahan ketentuan. Untuk seperti asuransi jiwa dan asuransi kerugian, itu sesuai konfirmasi pihak asuransi dan juga disesuaikan hasil pemeriksaan bangunan. Bank juga menerapkan denda keterlambatan sebesar 0,2% per hari dari angsuran yang belum dibayarkan, serta biaya pelunasan dipercepat yang harus dipatuhi sesuai ketentuan bank. Di sini juga semua ketentuan biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah. Nah, berdasarkan data yang sudah dijelaskan, bisa kita lihat kalau BCA itu menyediakan skema KPR fixed cost dari 1 sampai 10 tahun. Dari hasil analisis, selisih terbesar dari fixed cost dan floating rate terdapat pada program fix 1 tahun, yaitu dengan selisih 9,35%, yang artinya cicilan di tahun pertama itu terasa ringan, sehingga nasabah baru mempunyai waktu untuk menyesuaikan kondisi ekonomi mereka sebelum masuk ke floating rate. Selain itu, BCA juga unggul dengan fleksibilitas tenor dari 1 sampai 10 tahun dan transparansi biaya, provinsi, administrasi, asuransi, dan appraisal. Kombinasi ini membuat nasabah lebih nyaman, terbantu mengatur keuangan, dan mendapatkan skema KPR yang menguntungkan dan aman untuk jangka panjang. Jadi, dengan bunga awal yang ringan, fleksibilitas tenor, dan transparansi biaya, BCA memang menawarkan skema KPR terbaik bagi nasabah. Pada bagian ini kami akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi manajerial dari hasil analisis data suku bunga KPR Bank Sentral Asia atau BCA. Berdasarkan hasil analisis, BCA menawarkan berbagai skema pembiayaan dengan suku bunga tetap antara 1 hingga 10 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan suku bunga mengambang sebesar plus minus 11% per tahun. Selisih terbesar terlihat pada program fixed 1 tahun yaitu bunga promo 1,65% dibandingkan dengan bunga efektif 11% dengan selisih 9,35%. Strategi ini menunjukkan bahwa BCA memberikan kemudahan bagi nasabah di awal masa kredit, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan kemampuan finansial nasabah. Selain itu, fleksibilitas tenor dan transparansi biaya menjadi keunggulan utama BCA dibandingkan bank lain. Dari hasil tersebut, kami merekomendasikan agar BCA terus mempertahankan transparansi informasi suku bunga dan biaya tambahan, serta mengoptimalkan program bunga promo agar tetap kompetitif. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada nasabah mengenai perbedaan bunga tetap dan mengambang, serta pengembangan produk pembiayaan berkelanjutan seperti KPR hijau, untuk mendukung prinsip sustainability dan memperkuat citra positif BCA di mata masyarakat. Demikian kesimpulan dan rekomendasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.